Halo, selamat datang bersama kami lagi di Besar dan Kecil. Bersama saya, si Besar Fauzi. Dan saya sekecil Ibahku. Pada sesi cerita kita hari ini, kami akan membawakan kisah horor bersama narasumber yang berdasarkan dari kisah nyatanya. Langsung saja bersama narasumber kita, Dewi. Hai Kak. Hai. Sehat Kak? Apa kabar? Jadi kisah apa ya yang harus Kakak yang bikin kami share bagi subscriber kami? Tapi tunggu dulu nih. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Oke. Mau kok jangan lupa? Karena Seru. horor Oh, agak panas ya? bagikan di alam gaib sana ya. Iya. Nggak tahu tombol-tombol Lina itu. Jadi Kak Dewi atau Dewi aja nih panggilan. Dewi aja. Dewi keluar nih. Jangan gimana? Dewi sini ya? Nggak ada ya. Dewi kegiatannya apa sekarang nih? Kegiatan sekarang lagi ngajar. Lagi kuliah S1 S2. S2. Ini asli orang Medan apa? Enggak, sekarang Ratu Pramas. Ratu Prapat. Oh, Ratu Prapat. Ya, kamu Ratu kan- Prapat, subscribe. Ini ada bunga-bunga desa kalian nih. Kalian follow. Prapat. Kalian follow Kak Dewi nanti ada di bawah sini ya. Jadi Dewi ingin menceritakan kisah nyatanya. Itu kisah nyatanya di mana, lokasinya, tanggal berapa? Ceritanya itu bermula dari kontrakan aku. Oh, Ya, kontrakan. ya mungkin sebagian orang berpikir kalau cerita yang aku ceritakan punya itu ya biasa aja gitu ya kan. Tapi mungkin untuk pengalaman pribadi yang memang dirasakan sendiri itu emang Cukup supernatural menyeramkan. dan menyeramkan banget lah. Ini pas kejadian pas masa kuliah S1. Kejadiannya itu sebenarnya kontrakan itu udah agak mistis sih emang. Oh. Cuman kan enggak Mistis. wajar sih, setiap rumah itu kan emang ada penghuninya Iya. masing-masing. Cuman ya mungkin pada saat itu aja gitu, ketika kontrakan itu emang benar berada dalam keadaan kosong sama sekali, karena kan kita baru-baru ini juga ada kejadian pandemi kan, Oh. pandemi COVID. Ya, jadi hal itu menyebabkan kosongnya kontrakan itu gitu sampai beberapa bulan, dari Maret sampai Juli, berapa ya, 5 bulan kan? Iya. 5 bulan itu. Jadi rumah itu tinggalkan dalam keadaan kosong. Dimana sih rumah kosong itu tanpa penghuni, nggak dibersihkan sama sekali, pasti kotor, jorok, dan pastinya lembab, dan itu yang menyebabkan hal-hal makhluk halus. Banyak yang menetap di situ gitu ya Kak. Oh, jadi kakak ngontrak berapa orang sendiri sih? Sama kawan juga. 8 Oh, orang. 8 orang. Jadi pas pandemi pulang kampung semua Iya, gitu. pulang semua. Gitu balik kakak sendiri gitu ya? Iya. Pas kejadian itu kakak ngapain lah di kontrakan itu atau ngapain gitu? Jadi hal ini dimulai ketika aku pulang ke Medan kembali, itu sekitar awal bulan Juli, itu ketepatan tanggal 1 kalau nggak salah. Satu. Iya. Itu Juli. Tujuan ke Medan? Ada ini sih, ada urusan pekerjaan ya. Jadi di situ ketika waktu pulang tuh kan dalam keadaan kosong dan kotor tuh pastinya. Jadi ya udah sih aku bersihin kayak biasa kan, bersihin, disapu, dipel, itu dibantuin juga sama orang sebelah sama ibu kos kan. Terus udah beberapa lama, sekitar seminggu. Seminggu. Sekitar seminggu itu kira-kira itu masih biasa aja, nggak ada kejadian apapun dan nggak ada kejanggalan Nggak ada apapun. perasaan aneh-aneh. Ya, nggak ada perasaan aneh, dan itu emang aku pada waktu itu sendiri sih, sendiri, dan nggak ada sama sekali siapa-siapa di situ, dan tidurnya juga sendiri, nggak ada ditemani sama siapapun. Kakak pemberani, cewek sendiri di kos sendiri. Ya bisa, Berani, satu sisi bisa dibilang seperti itu, di satu sisi juga keadaan memaksa gitu kan. Terus mau siapa lagi yang diajak gitu kan. Keadaan sih yang memaksakan untuk memberanikan diri tidur di situ sendiri gitu. Karena kan pertengahan Covid ini kan semua akses ditutup Ditutup, kan, ya. mulai dari kereta api, kendaraan, jadi nggak sembarangan juga masuk ke kota, apalagi Medan di zona merah kan. Zona merah. Nah, jadi setelah selang beberapa waktu, itu dimulai pada hari Kamis, Kamis ke malam Jumat. Oh, Kamis ke Jumat. Jadi kejadiannya itu malam Jumat. Kliwon kan? Atau ya? Itu juga aku kurang tahu, karena di situ aku nggak tahu secara pribadi tuh aku nggak tahu kalau hari itu malam Jumat. Nah,
baunya itu bermula dari pada malam itu, dari maghrib ke asar, dari maghrib ke isya itu kayak biasa aja sih kan, nggak ada apa-apa, masih biasa-biasa aja sih gitu kan, masih banyak anak-anak yang lewat-lewat atau jalan-jalan di sekeliling gitu kan, di sekeliling Kondisi kontrakan tuh ramai juga. rame, banyak anak-anak di situ. Jadi kesan mistisnya nggak ada sebenarnya gitu. Sebenarnya nggak ada, Dan sebelum-sebelumnya nggak pernah diganggu gitu. nggak pernah. Sebelumnya. Nggak pernah. Lalu di sekitar jam 2 ataupun jam 2 lewat itu aku mulai terbangun. Nah, aku tuh sering terbangun tengah malam. Nggak tahu kenapa, itu emang kebiasaan aku, terbangun tengah malam. Ya, terbangun tengah malam. Jadi pada saat itu aku tuh terbangun, dan terbangunnya itu bukan karena dibangunkan oleh orang atau terbangun karena sesuatu. Di situ aku terbangun karena aku mencium bau gosong. Kalian pernah? Gitu. Iya, pernah nggak nyium bau gosong? Bau gosong kayak gosongnya tuh kayak gosong nasi gitu. Gosong nasi itu kan menyengat kan? Iya. Ini tuh berkali-kali lipat bau gosongnya gitu. Lebih pekat gitu ya. Lebih pekat gitu. Udah gitu dekat banget. Baunya itu kayak bau gosongnya tuh kayak di sekitar kalian gitu. Itu loh, ini di kamar kakak atau gimana gitu? Di kamar kos lah. Di kamar. Posisinya di kamar kakak ini kah atau Oh, di kamar. Oh, baunya sekeliling kakak ini di dekat gitu. kontrakan terus? yes, dekat kamar gitulah. Nah, jadi di situ posisinya kan aku mikir karena dulu pernah sempat ada kejadian kayak adik kos aku, dia itu kemarin lupa mungkin kan, dia masak jadi pernah konslet listrik itu jadi terbakar. Nah, iya. Nah, jadi posisinya di situ kan aku sendiri. Nah, jadi di situ aku cuman berpikir kalau ada di situ konslet listrik dan aku di situ sendiri, kan otomatis kalau terjadi hal-hal yang nggak diinginkan aku juga yang kena gitu. Misalnya terbakar gitu kan. Terbakar, kalau misalnya kondisi kita tertidur pasti kita otomatis juga terbakar kan. Nah, jadi takut. Nah, di situ aku cuman Terbangun gitu Kak ya. Iya. Di situ aku dibangun, aku cuman nyium cok sambung. Karena kan kayak cok terbakar gitu. karena kan kalau kita takut yang di sekeliling kita kan ada kayak cas HP atau listrik, itu pasti pertama kali yang dicium cok-cok kan. Jadi aku cium cok sambung itu nggak ada terbakar sedikit pun, nggak ada bau gosong sedikit pun. Terus aku keluar, aku coba buka kamar depan. Nah, di situ juga nggak ada tercium bau gosong sama sekali. Nggak ada. Udah gitu, aku ke kamar belakang, memberanikan diri. Kamar belakang, terus aku buka kamarnya juga nggak, di situ nggak ada sama sekali colokan apapun yang dicolokkan. Nggak ada. Terus di situ aku kembali lagi ke kamar. Nah, setelah aku di kamar, terus aku chat ibu kos. Ibu kos ini posisinya pas di samping kontrakan aku. Nah, jadi kontrakan itu posisinya kayak gini. Rumahnya itu dempet-dempet gitu, hanya berjenjar dinding gitu. Jadi nggak ada jarak. Dia Satu cuma batas dinding gitu. dinding dan satu dinding gitu. Jadi kan posisinya di situ aku cuma mikir ketika salah satu di rumah itu ataupun di sekeliling rumah itu ada satu aja yang terbakar, pasti otomatis Pasti juga akan semua terbakar. merembet ya. Jadi aku di situ mikirnya di situ aja. Nah, Masih belum lain-lain gitu kayak masih belum lurus aja. iya belum kalau memang itu ada yang atau ada sesuatu lah gitu kan. Iya, jadi sempat beberapa kali nelfon ibu kos gitu kan, sekitar 7 bahkan sampai 8 kali panggilan itu nggak dijawab gitu. Jadi aku karena mikirnya karena pada waktu itu juga subuh kan, jadi mungkin nggak terbangun gitu. Cuman waktu karena nggak diangkat, aku coba SMS ibu kos, terus aku chat. Dan isi chatnya itu aku bilang sama ibu kos, Bu, di rumah ada bakar-bakar ya, kok aku nyium bau gosong gitu. Tapi nggak ada balasan juga. Dan mungkin aku di situ masih berpikir orang itu nggak ada yang terbangun pada malam itu juga. Jadi karena nggak dibalas, jadi pada waktu itu di situ aku cuma berpikiran karena takut juga kan, karena takut karena ada konslet listrik atau nanti menimbulkan kebakaran kayak gitu kan. Jadi aku di situ memutuskan untuk nggak tidur. Karena kan takut juga kan, di situ aku perempuan sendiri, dan itu juga aku di situ sendiri nggak ada siapa-siapa emang. Jadi juga kakak cek lah tuh ya semua tuh ya colokannya. Iya, sebelumnya Semua ruangan. sebelumnya dia emang dicek emang nggak ada apa-apa. Dan tapi bau nyengatnya itu emang deket banget, dekat sekitar kayak sekitaran gitu. Jadi nggak tidur lagi tuh kayak Enggak lah, karena kan di situ mikirnya orang normal lah. Ketika diposisikan kayak
ketika kita itu kondisi sendiri udah gitu nyium gosong, kita kan takut tuh kan, mana tahu ada konslet atau terbakar. Ya, orang normal pasti takut kan gitu. Karena terbakar kan. Pasti panik Iya, juga kan. pasti panik karena kondisinya kan di situ rumahnya dempet-dempet gitu. Itu gosongnya langsung berapa lama gitu? Lama. Belum ya, sejam. Tapi menjelang sampai subuh. Subuh itu hilang. Subuh tuh hilang. Subuh itu hilang. Tapi itu juga belum ngeh kalau emang ada sesuatu lah yang ada nggak sesuatu jelas. atau ada yang hal-hal yang mengganjal gitu. Karena kan mikirnya cuman korslet listrik gitu aja kan. Jadi setelah paginya sekitar jam-jam 9 itu baru ada balasan dari ibu kos. Ibu kos bilang gini, Kak, yang tadi malam itu ibu nggak ada bakar-bakar, tapi yang bawa gosong itu genderuwo, ibu bilang. Karena pada malam hari itu juga ibu kos itu dengar suara ketawa sama suara nangis gitu. Serem kan? Ketawa sama nangis. Serem juga ya. Dan pas di situ juga pas ketika baca chatnya juga agak dredeg gitu sih kan, Ya, karena ya. kan kita nggak ngerasa bahwa yang terjadi itu ya emang seperti nyata. Iya, emang seperti nyata. Real gitu ya. Iya. Bahasa Arabnya. Ya, dredeg gemeter ada, takut juga ada. Nah, di situ juga ibu kos bilang bahwasannya malam itu malam Jumat. Nah, di situ juga aku baru ngeh dan aku kaitkan dari peristiwa tadi malam yang terjadi itu emang something, pasti ada sesuatu Iya. gitu kan. Sih? Maksudnya ada sesuatu yang lain tapi Iya. bukan manusia pastinya. Iya pasti ya. Karena kan nggak logika aja sih sekitar jam 3 subuh manusia bakar-bakar gitu kan. Jadi masih berani lah di kos tuh ya. Masih tinggal di situ tuh. Masih di situ ya. Alhamdulillah masih. Kalau aku langsung loncat aja. Loncat Langsung ya? lari aku ya. Aku bilang, Mama! Jadi kan biasanya kan orang-orang yang pengetahuan aku gitu kan, orang bisa ngerasain itu bisa ngeliat-ngeliat gitu. Terkadang nggak juga sih. Enggak juga. Kadang nggak juga, terkadang ada beberapa orang yang dia bisa melihat, bisa merasakan, bahkan bisa berbicara. Bisa berinteraksi deh ya. Cuman itu tergantung kita sih. Terkadang ada juga orang ada orang yang bisa melihat, Merambah. enggak. Ketawa. Teori uang ya. Wah, Oreo, lihat, dicilap, apa, dicelupin campak. Ah dia meninggalkan. Terus Terkadang orang bisa melihat sesuatu makhluk astral itu dia bisa bawaan. Yang pertama itu bawaan, yang kedua itu bawaan keturunan. Keturunan atau genetik, bisa dari kakek, bisa dari orang tua, atau bisa dari buyut nenek moyang gitu. Ada yang mencari itu dia gitu kan. turun menurun biasanya. Daripada itu yang kedua emang dia sendirinya sih yang mau. menuntut gitu ya, untuk Ada orang yang saking penasaran ingin melihat, dia dibuka mata batinnya seperti itu. buka batin sama Mata batin sama sama izin Allah gitu. itu bisa. Itu bisa. Itu kan kelebihan ya guys. Cakep ya. Itu bisa dibilang indra keenam lah ya. Indra keenam. Cuman kalau yang keturunan tadi mungkin menurut pengalaman atau cerita-cerita dari Kampung lah ya. orang-orang tua gitu kan, itu dulu kakek atau uyut gitu, itu mereka membuat perjanjian. Enggak, bukan menurut saya, maksudnya ini kan berlaku untuk umum gitu. Nah biasanya uyut-uyut terdahulu atau kakek atau bahkan keluarga Iya. itu membuat perjanjian. Pernah tahu nggak atau pernah lihat sulap? Sulap misalnya di sini nih. Inilah kan Aku di sini, Romi Ramadul. aku di sini, tapi aku bisa ngerakin barang gitu di situ. Gitu gak? Yang Aku di sini tapi Alat-alat. barang itu bisa melayang atau jatuh atau gimana gitu, pernah. Tapi orangnya jauh gitu. itu atas bantuan makhluk halus lah ya. Tapi menurutku kalau sulap gitu kan nggak Ya, cuma dari belakang. iya terbelakang. Cuman Tapi versi kakak di sisi lain, jadi ternyata manusia itu punya setiap manusia itu punya kode masing-masing. Punya kode masing-masing itu maksudnya kembaran dari diri kita sendiri. kodam itu apa atau kori? Itu beda lagi. Beda lagi. Jadi kodam ini kayak suatu bisa dibilang kayak hijab gitu ya. Ini kita bicara bukan dari sisi ini ya, bukan dari sisi Jadi sisi gaib ya. dari
sisi spiritualnya. Spiritual. Nah, jadi dia itu bentuk yang sama persis menyerupai kita. Dia bisa baik dan dia bisa jahat, itu tergantung bagaimana cara kita Interaksi. bukan interaksi, cara kita Mengendalikannya. mengendalikannya, yes. Jadi kayak ketika kita sulap atau bahkan kita nyuruh dia untuk mengerahkan sesuatu, itu sebetulnya dia yang mengerahkan. Nah itu juga itu kakek aku sih yang bilang. Oh, oke. Jadi kakak bisa ngeliat hanya dari gitu. Itu dari keturunan atau Kalau aku sih bilangnya dari keturunan. keturunan? Dan terkadang bisa dibilang anak indigo itu bukan kayak mana sih, bukan salah satu kelebihan sih maksud aku. Kenapa aku bilang? Karena anak indigo itu bukan di satu sisi ya, di satu sisi memang mereka bisa melihat hal-hal tertentu, Iya. tapi di satu sisi mereka juga terkadang bahkan mereka sendiri itu merasa nggak sangat nggak Nggak nyaman. nyaman juga gitu ya. Jadi kalau dikaitkan sama kejadian yang tadi kak, itu pas kejadian itu kakak nengok nggak? Pas di situ nggak. Enggak ya? Nah kadang makhluk halus itu juga kadang punya gimana ya maksudnya? Dia itu bisa menunjukkan atau bahkan nggak menunjukkan, itu tergantung dia sendiri sih. Terkadang ada yang iseng, ada yang memang iseng atau emang nggak suka jahil gitu kan, banyak sih kan. Dia kadang menampakkan dirinya, mau apapun itu wujudnya itu memang tergantung dirinya. Ada yang bahkan dari Jadi gini kan, mut-mutan. Mut-mutan. Kalau mau timbul, kalau ya udah gitu. Jadi cerita aku ada tadi kak, kakak udah berinteraksi sama kode mana? Enggak, sama sekali enggak. Enggak ada satupun niat bahkan enggak pernah berpikir mau interaksi gitu. Karena gimana ya? Menurut aku ya, Ya. semakin kita membuka pintu untuk berinteraksi, Ya. mereka akan semakin Luar sana gitu. Iya. semakin leluasa untuk menguasai gitu kan. Karena apapun yang ketika kita membuka portal itu, mereka akan merasa ya udah aku adalah kamu adalah aku gitu. Jadi ya di satu sisi ya karena udah sering komunikasi, jadi hal itu juga bisa menyebabkan berkelanjutan. Iya. Jadi tuh kak, dari turunan itu ke kakak aja gitu? Atau ke semua Enggak bisa. adik-beradik, enggak kakak aja ya? Tertentu sih, orang-orang tertentu. Ada juga kan seseorang yang pernah nggak sih dengar seseorang yang diikutin ya, bukan sesuatu yang pegangan. Tahu, ketempelan istilahnya. Nah iya. Nah jadi kakek aku tuh bilang ketika seseorang itu diikuti, itu bukan karena dia yang mau sendiri. Jadi bukan dirinya yang mau Iya, diikuti gitu ya. Nah Adalah. diri kita itu diibaratkan ruangan gelap, tiba-tiba ada lampu yang menyala. Nah itu menjadi daya tarik untuk mereka ikut gitu. Jadi nggak semuanya orang itu bisa diikuti mereka gitu, atau bahkan nggak semuanya aku mau ikut dia gitu. Iya. Ada hal-hal tertentu yang mereka merasa tertarik untuk mengikuti dia gitu. Oh gitu. Iya. Nggak tahu gua. Waduh, makanya ini kita tahu ya. Dan sebenarnya kita dilarang ya untuk meyakini, itu memang iya dalam Islam dilarang meyakini, tapi kita percaya karena kan Allah kan menciptakan manusia, jin dan Manusia dan setan manusia. jin, setan dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Jadi walaupun kita dilarang meyakini, tapi kita percaya gitu ya. Karena kan itu juga ciptaan Allah. Kakak ini kan bisa nampak yang gaib-gaib nih kakak. Dikit lah ya kan. Jadi aku pengen tahu nih kak, di ruangan ini atau tim besar kecil ini ada nggak yang punya sesuatu gitu? Aku pernah denger ya itu. Setiap lupa itu enggak pun semua, pasti ada beberapa lupa itu pasti ada Pasti. penghuninya. Karena orang tuh dari kita. Yes. Jadi di ruangan ini ada nggak? Oke guys, sekianlah bincang-bincang kita bersama Kak Dewi. Sebelum itu makasih Kak ya telah hadir bersama kami. Kasih kak, jangan bosan-bosan kak ya. Jangan bosan-bosan ya. Telepon diangkat kak ya kan. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe.